Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Hadratul mukarramin, segenap para alim, para ulama, bapak-bapak, ibu-ibu, jemaah Masjid Agung Al-Ikhlas yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah. Pada kesempatan malam hari ini kita masih diberi nikmat sehat dan sempat sehingga dapat bersama-sama melaksanakan sholat berjamaah yang dilanjutkan dengan kajian kitab Daqaiqul Akhbar fi Dzikri Jannati wan Nar. Pada malam hari ini kita telah masuk pada bab yang ke-15, Al-Babul Khamisya Asyara fi Dzikri Khurujir Ruhi Minal Badani. Bab yang ke-15 ini akan menjelaskan tentang proses keluarnya ruh dari badan, yang insya Allah ini semua akan terjadi kepada kita manusia ini, akan terjadi kepada semua makhluk hidup, terutama manusia. Wabil khabari, dan dijelaskan di dalam sebuah hadis, idza waqa'al 'abdu bin naz'i, ketika telah sampai, telah tiba siapa seorang hamba bin naz'i, di dalam naza', keluarnya ruh, habasa lisanuhu, maka lisan atau lidah seorang hamba itu akan kaku. Ketika lisan telah kaku, wadakhala alaihi arba'atun minal malaikati, maka akan datang, akan masuk alaihi, kepada seorang hamba yang sedang naza', arba'atun, 4 minal malaikati, dari malaikat. Jadi malaikat akan datang, 4 malaikat. Fayaqulul awwalu, maka akan berkata al-awwalu, malaikat yang pertama, assalamu alaikum, semoga keselamatan tetap atasmu. Ana, adapun aku, muwakkalun, adalah malaikat yang diwakilkan oleh Allah, birizkika, dengan mengurus rezekimu. Talabtu fil ardi syarqan wa gharban, aku telah mencari di bumi, baik bagian timur atau bagian barat, fama wajadtu min rizkika lukmatan, aku telah tidak menemukan lagi dari rizkimu meskipun hanya lukmah. Lukmah itu satu genggam, satu kali makan gini, itu lukmah. Dakhalatis sa'atu, itu menandakan telah sampainya waktu. Artinya orang ketika jatah rezekinya di dunia itu masih ada, maka orang tidak akan pernah mati. Ketika orang telah mati, itu berarti jatah rezekinya di dunia ini tidak ada lagi. Malaikat yang mengatur rezekinya itu sudah tidak menemukan rezekinya di dunia ini, berarti dia telah sampai. Itu maksudnya dari penjelasan hadis ini. Tsumma yadkhulus tsani, kemudian masuk lagi malaikat yang kedua. Fayaqulu, kemudian berkata siapa malaikat, assalamu alaikum, semoga keselamatan tetap atas kamu, atas kalian. Wa ana, dan aku,
Muwakkalun adalah malaikat yang diwakilkan bisyarabika, dengan minumanmu. Itu yang mengatur minuman kita ketika kita masih hidup. Minal ma'i nyatanya dari air, wa ghairihi dan lainnya, artinya selain air. Tolabtu fil ardi syarqan wa gharban, aku telah mencari di bumi baik bagian timur atau bagian barat. Fama wajadtu laka syurbatan minal ma'i, akan tetapi aku sudah tidak menemukan lagi meskipun hanya seteguk dari air rezeki kamu. Jadi makanan, minuman, kalau bukan rezeki kita, bukan jatah kita, tak akan mungkin masuk kepada kita. Karena kita sudah ditakar semua oleh Allah. Umpama kita pergi perjalanan, kita sudah menghitung perjalananku ini sebulan, diperkirakan habis biaya segini. Sama kita hidup di dunia diciptakan Allah, telah ditakar oleh Allah. Ini sebulan hidup di dunia 60 tahun. Rezeki makannya segini, rezeki minumnya segini. Ketika itu yang dijatahkan telah habis, maka menandakan bahwa ajalnya telah sampai. Qorubatis sa'atu. Karena kenapa air itu tak ditemukan lagi oleh malaikat? Karena telah dekat waktunya, waktu meninggal. Summa yadkhulus salisu, kemudian masuk lagi malaikat yang ketiga. Fayaqulu assalamualaikum, kemudian malaikat yang ketiga mengucapkan salam. Fayaqulu, kemudian malaikat itu berkata, ana muwakkalun bi anfasika, aku ini adalah malaikat yang diwakilkan untuk mengatur nafas-nafasmu. Talabtu fil ardi syarqan wa gharban, aku telah mencari nafas-nafasmu itu di bumi, baik bagian timur dan barat. Fama wajadtu nafsan wahidan min anfasika, tapi aku tidak menemukan lagi meskipun hanya satu nafas dari nafas-nafasmu di dunia. Artinya jatah kita bernyawa ini sudah habis. Summa yadkhulur rabi'u, kemudian masuk lagi ar-rabi'u, malaikat yang keempat. Fayaqulu, kemudian malaikat yang keempat berkata, assalamualaikum wa ana muwakkalun bi ajalika, dan aku adalah malaikat yang diwakilkan untuk mengambil ajalmu. Tolabtu fil ardi, aku telah mencari di bumi syarqan wa gharban, baik itu di bagian timur dan barat. Fama wajadtu laka sya'atan, maka aku tidak menemukan lagi bagimu itu waktu, artinya telah sampai. Jadi proses orang yang akan naza, meninggal dunia itu, pertama adalah lidah akan kaku. Setelah itu baru akan datang 4 malaikat yang kita bahas barusan, baik itu malaikat yang menangani rezeki kita, minum kita, yang mengatur nafas-nafas kita, dan yang mengatur tentang ajal kita. 4 malaikat ini yang akan datang kepada kita ketika kita nazar. Hal ini yang kedua. Summa yadkhulu alaihil kiramul katibun. Proses selanjutnya adalah kemudian akan masuk kepadanya, kepada seorang hamba yang akan nazar ini, al-kiramul katibun, siapa malaikat raqib dan atid, malaikat pencatat kebaikan dan keburukan. Anil yamini wa anis shimali, satu akan masuk pada melalui sisi kanan dan satunya dari sisi kiri. Fayaqulu man fil yamini, maka akan berkata
malaikat yang ada di sisi kanan. Assalamu alaika, semoga keselamatan atasmu. Ana adapun saya muwakkalun, adalah malaikat yang diwakilkan bihasanatika, dengan amal kebaikanmu. Fayakhruju sahifatan baydha'a. Setelah berkata seperti itu, kemudian malaikat raqib ini akan mengeluarkan lembaran putih, fayu'riduha, dan menyerahkan terhadap sahifah, terhadap lembaran putih ini, alaihi, kepada seorang hamba tadi. Fayaqulu, kemudian malaikat raqib berkata, unzur ila a'malika. Nah, ini lihat olehmu amal-amal kebaikanmu ketika kamu hidup di dunia. Fa'inda dzalika, maka ketika itu, ketika dilihat oleh seorang hamba ini, melihat amalnya banyak, bagus-bagus, pahala sholatnya, pahala majelisnya, pahala sedekahnya, dan yang lain-lain. Kemudian yafrahu wa yansutu, kemudian dia senang, bahagia, wa yansutu, dan semangat dia karena melihat amal-amal kebaikan. Fayaqulu man fis shimali, kan tetapi sebaliknya akan berkata malaikat yang datang dari sisi kiri, assalamu alaika, ana muwakkalun, aku adalah malaikat yang diwakilkan alas sayyiati, terhadap catatan-catatan dosa. Fayakhruju sahifatan sauda'a, maka akan mengeluarkan terhadap lembaran yang hitam. Fayu'riduha alaihi, kemudian malaikat atid menyerahkan lembaran hitam itu alaihi, kepada seorang hamba. Fayaqulu, kemudian malaikat atid berkata, unzur ilaiha, lihatlah ilaiha, kepada sahifah sauda, kepada catatan hitam, lembaran hitam tadi. Fa'inda dzalika, maka ketika itu, yasilu irkuhu, maka akan menetes keringatnya seorang hamba itu, melihat catatan dosanya kemudian menetes. Summa yanduru yaminan wa shimalan, terus bereaksi dia, noleh kanan, noleh kiri, macam kita, kebingungan, Pak. Kebingungan. Macam kita kalau ada dosa, Pak. Kalau ada salah, ditangkap polisi, dah tahu kita salah. Bingung gitu, noleh kanan, noleh kiri. Tidak sebagaimana yang pertama, tenang. Bahkan senang dia, semangat karena amal yang dilihat, amal kebaikan. Nah, ini kebalikannya. Khaufan, karena dia takut, min qira'atis sahifati, dari membaca lembaran-lembaran hitam, artinya catatan-catatan dosanya. Faya'madul maliku, kemudian sengaja siapa malaikat, fayulqiyaha, melemparkan terhadap catatan hitam itu, alal wisada, ke bantalnya, misalnya di dekat orang yang nazar itu. Kalau bantal ya bantal, atau di sekitar orang yang akan meninggal. Summa yansariful malaku, kemudian meninggalkan malaikat itu. Geram, kalau bahasa kita kesal, geram. Malaikat itu geram ketika menyerahkan catatan hitamnya. Fayadkhulu malakul mauti, kemudian masuklah selanjutnya malaikat maut. Wa an yaminihi malakur rahmati, diiringi sebelah kanannya itu diiringi oleh malaikat rahmah, malaikat kasih sayang. Wa an yasarihi malaikatul adabi, dan sebelah kirinya yang mengiringi malaikat maut itu adalah malaikat siksa. Faminhum may yajadabur ruha jadban,
Jadi sebagian dari malaikat itu, malaikat maut akan mencabut ruh itu jadban, dengan keras, kasar. Wa minhum may yanzi'u naz'an. Ada lagi sebagian malaikat itu ketika mencabut ruh manusia dengan naz'an, dengan cepat. Wa minhum may yanshitu nashton. Ada lagi malaikat itu sebagian mencabut ruh itu dengan pelan-pelan atau lemah lembut. Jadi malaikat yang mencabut ruh kita ini tergantung amal kebaikan kita, tergantung perbuatan kita ketika kita masih sehat. Kalau yang banyak amal kebaikannya, malaikat mencabutnya pelan-pelan, lemah lembut. Kalau banyak dosanya, dicabut dengan geram malaikat, maka kasar, diperlakukan kasar kita oleh malaikat itu. Ya, macam kita kesal ke orang, Bapak. Masa kita kesal ke orang dengan lemah lembut? Dan tak mungkin. Pasti dengan cara kasar. Nah gitu, Pak, prosesnya seperti itu. Selanjutnya, proses selanjutnya, keluarnya ruh dari seseorang ini. Faida balagatil khulquma, ketika ruh itu telah sampai di tenggorokan, yakhudu malakul mauti ruhahu, maka akan mengambil siapa malaikat maut terhadap ruh seorang hamba. Fa in kana min ahli sa'adati, ketika hamba yang akan diambil ruh itu dari golongan orang-orang sa'adah, yang bahagia, yang mendapat pertolongan Allah, nada malaikatul rahmah, maka malaikat rahmah yang akan memanggil. Dan ketika ada orang yang akan meninggal itu min ahli syaqawah, dari orang yang meninggal dalam keadaan su'ul khotimah, tidak baik, banyak dosanya, nada malaikatul adabi, maka yang akan memanggil adalah malaikat siksa. Fata'khudul malaikatur ruha, kemudian malaikat itu akan mencabut ruh. Fata'ruju biha ila hadrati rabbil alamin, kemudian dibawa naik ruh kita yang telah lepas dari badan ini, dibawa menghadap kehadirat Rabbul Alamin atau kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. In kana min ahli sa'adati, akan tetapi ketika orang yang telah meninggal ini, ruh orang yang telah meninggal ini itu dari golongan orang-orang yang bahagia, orang-orang yang selamat, fayaqulullahu, maka Allah akan berfirman kepada malaikat, arji'uha, bukan irji'u ini, arji'u, karena fi'il madinya arja'a yurji'u, artinya kembalikanlah oleh kalian malaikat terhadap ruh ila badaniha hatta tandura ma yakunu min jasadihi. Maksudnya disuruh kembalikan lagi ruh itu, maksudnya apa? Agar supaya mayat ini, jasad ini bisa melihat apa yang terjadi dengan badannya ini. Summa tuhbitul malaikatu, kemudian menurunkan kembali siapa malaikat, wa ma'ahumur ruhu fayad'unaha fi wastid dari, dan bersama mereka, bersama malaikat ini yang membawa atas perintah Allah, ruh itu dibawa kembali lagi. Untuk apa? Fayad'uha, kemudian malaikat itu meletakkan terhadap ruh fi wastid dari, di tengah-tengah rumahnya, di tengah-tengah rumahnya. Fayanduru, kemudian jasad orang yang telah hilang ruhnya ini bisa melihat kembali man yahzunu alaihi wa man la yahzun,
Siapa di antara keluarganya yang sedih karena dia telah meninggal, artinya sedih karena kehilangan dia. Siapa yang tidak bersedih, kelihatan semua. Jadi rohnya itu bisa melihat jadinya. Oh ini nih, Allah ini benar-benar merasa kehilangan aku. Oh ini enggak nih rupanya. Tahu dia, orang yang akan meninggal itu tahu. Jadi bisa dikenali semua kembali itu. Terus wa huwa la yatiqul kalam summa tashni'ul janazati ila qabrihi. Nah, kan tetapi dia tuh sudah tidak bisa lagi berkata karena lidahnya telah dikakukan oleh Allah. Tak bisa lagi badan ini bergerak, Pak. Sudah tidak bisa bergerak. Meskipun ruh itu bisa melihat terhadap sekeliling yang ada di jasad itu. Ini yang dijelaskan di dalam kitab ini. Setelah itu kemudian summa tasyyi'ul janazatu. Kemudian diiringilah jenazah ila qabrihi ke kuburnya. Jadi malaikat ikut ke kubur itu. Fa ya'murullahu ta'ala, kemudian Allah memerintahkan ayya'udar ruha ila jasadihi, untuk mengembalikan lagi ruh itu ke jasad itu. Kama kana fid dunya, sebagaimana ketika masih hidup di dunia. Artinya betul dikembalikan menurut keterangan di sini, menurut keterangan di kitab ini. Akan tetapi ini ada perbedaan pendapat dari para ulama. Waqtalafatir riwayat, dan ada perbedaan riwayat dari para ulama fihi, di dalam hal ini. Qala ba'duhum, berkata sebagian dari para ulama, yaj'alur ruha fi jasadihi kama kana. Pertama, ulama mengatakan bahwasanya ruh itu betul dikembalikan pada posisi tadi itu, pada posisi ketika masih di rumahnya dikembalikan lagi, dan ketika jasad ini dibawa ke kuburan. Ini pendapat ulama yang pertama. Tsumma yujlasu wa yus'alu. Nah, kemudian didudukkan wa yus'alu, dan ditanya. Artinya sampai ke dalam kubur ini dikembalikan ruh itu ke jasad, baru ditanya oleh malaikat. Didudukkan baru ditanya. Wa qala ba'duhum, sebagian ulama lagi berkata, yakun su'alur ruha. Nah, ada apa pertanyaan terhadap ruh itu duna jasadihi. Pendapat yang selanjutnya, bahwasanya di kubur itu ketika Mungkar Nakir menanyakan kepada mayat itu ruh yang ditanyakan, bukan jasad. Karena ruh tidak kembali kepada jasad. Itu pendapat yang seterusnya itu. Wa qala ba'duhum, sebagian ulama lagi mengatakan yadkhulur ruhu ila jasadi. Enggak, jasad itu betul masuk ke dalam ruh itu, kata oleh sebagian ulama. Di dalam kubur itu betul masuk kembali kepada badannya. Yadkhulur ruhu fi jasadihi ila sadrihi. Tapi sampai ke dadanya saja. Sampai ruh ini masuknya sampai di dada saja, tidak ke seluruh tubuhnya. Wa qala al-akharuna, dan berkata siapa ulama yang lain, yakunu baina jasadihi wa kafanihi. Ruh itu tidak masuk ke dalam, tapi antara jasad dengan kain kafan ruhnya itu. Wa fi kulli dzalika, dan dari semua keterangan ulama ini, qad ja'atil atharu, sungguh telah datang jejak asar, was-sahihu inda ahli ilmi, dan yang benar menurut ahli ilmu, ayyaqra'a al-abdu, bahwasanya akan melihat siapa seorang hamba bi'adabil qabri wala yasghilu bi kaifiyatihi. Jadi kata ulama terakhir ini, kita tidak perlu memperdebatkan apakah ruh itu kembali ke badan atau tidak di dalam kubur itu. Itu tak penting, kata pendapat ulama yang terakhir. Tapi yang terpenting apa? Yang terpenting adalah
kita harus ayyaqra'a. Ini yaqra'a ini mana asalnya membaca, tapi dimaksud di sini ayyumina. Jadi kita harus mengimani, mempercayai bahwasanya azab kubur itu betul ada. Ini yang penting kata ulama terakhir tadi itu. Yang penting ini kita percaya bahwa siksa kubur itu ada. Persoalan ruh yang masuk kembali ke jasad atau tidak, apakah dia ada antara jasad dengan kain kafan, itu tak penting. Yang penting itu adalah kita harus meyakini bahwa siksa kubur itu ada, kata ulama yang terakhir ini. Nah, ini penjelasan dari para ulama. Selanjutnya waqala al-Faqih rahimahullahu, dan berkata siapa Imam Al-Faqih. Jadi kalau Al-Faqih begini di kitab ini disebut Al-Faqih, berarti yang dimaksud adalah Imam Abu Al-Lais dimaksud Pak. Man arada ayyanju min adabil qabri. Siapa orang yang ingin selamat dari siksa kubur. Nah, ini dijelaskan oleh Imam Abu Lais. Kalau kita ingin selamat dari siksa kubur, fa'alaihi ayyulazima arba'ata asya. Maka kita dianjurkan untuk mengistiqomahkan, untuk membiasakan 4 perkara. Wa yajtanibu arba'ata asya, dan menjauhi 4 perkara. Apa itu? Amal arba'atul lati yulazimuha, adapun yang harus kita istiqomahkan yang 4 perkara itu adalah fa muhafadhatus sholati. Yang pertama adalah kita jaga sholat kita yang 5 waktu. Itu Pak. Maka orang yang bisa menjaga sholat 5 waktunya, istiqomah, senang berjamaah, maka orang itu nanti akan terhindar dari siksa kubur. Itu yang pertama. Yang kedua, yang menyebabkan kita bisa terhindar dari siksa kubur adalah was-shadaqatu. Orang ahli bersedekah, menyisihkan sebagian hartanya untuk diberikan kepada orang-orang yang berhak. Tidak harus banyak Pak, tidak harus banyak. 1.000, 2.000, 5.000, 10.000. Karena sedekah itu tadfa'u al-fabala. Satu sedekah itu akan menolak 1000 balak dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang kedua sedekah. Yang ketiga wa qiraatul Qur'ani. Jadi orang yang ahli membaca Al-Qur'an. Sehari kalau bisa sejuz. Oh enggak bisa Pak Ustaz, sejuz tak mampu saya, capek. Setengah juz. Setengah juz tak bisa gak saya. Banyak kerjaan sibuk. 3 lembar. Lembar 3 lembar pun tak bisa gak. Waktu saya ni padat Ustaz, tak bisa tu. Selembar gak. Selembar tak bisa. Setengah lembar. Setengah lembar tak bisa. Yang setengah bagi 2 lagi. Nah, setengah bagi 2 tak bisa, sebaris. Nah, sebaris tak bisa, udah mati je Pak. Mungkin sebaris tak bisa sehari semalam, parahnya. Jadi orang yang ahli baca Al-Quran itu adalah yang ketiga, yang akan selamat dari siksa kubur. Yang terakhir adalah wa kasratut tasbih, adalah orang yang banyak membaca tasbih. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Nah itu. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Subhanallahi wa bihamdihi subhanallahil azim, itu adalah kata Rasulullah di dalam sebuah hadis, kalimatani khafifatani alal lisan. Itu adalah 2 kalimat yang sangat mudah kita ucapkan. Thaqilatani alal mizan, tetapi dia berat nanti di timbangan amal. Wa habibatani alar rahman, dan 2 kalimat ini adalah kalimat
dua kalimat yang sangat dicintai oleh Allah. Inilah subhanallahi wa bihamdihi subhanallahil azim. Orang yang ahli mewiridkan membaca tasbih, maka akan diwarisi nanti di dalam kubur itu tidak disiksa, Pak. Selamat dari siksaan. Ini yang harus kita istiqomahkan. Fa inna hadhil asya tudiul qabrah wa tuwassi'ahu. Ini adalah 4 amalan yang akan menerangi kubur dan akan meluaskan kuburan kita nanti. Jadi sampean meskipun punya toko jual lampu, mau bawa lampu pilih pun ke dalam kubur tidak bisa hidup, Pak. Yang bisa menghidupkan itu adalah 4 perkara ini. Yaitu yang pertama adalah kita menjaga sholat kita, senang bersedekah, suka baca Al-Quran, dan suka baca tasbih. Wa amal arba'atul lati yajtanibuha. Sedangkan 4 perkara yang harus kita tinggalkan kalau kita ingin selamat di dalam kubur adalah fal kadibu, meninggalkan bohong, jangan suka pembula. Penyakit ini yang susah kita, Pak. Penyakit yang susah. Kadang kita seharusnya tidak bula sekalipun masih bula. Contoh apa? Contoh kita teleponan. Ngapalah kita pergi berbulak dia, Pak? Assalamualaikum, kawannya nelpon. Ada di mana, Bang? Aku ada di luar ini. Padahal bah di rumah duduk di kursi. Untuk apalah kita bulak itu, Pak? Masih gak saking gampangnya kita bohong? Padahal itu tidak perlu gitu kan. Aku ada di rumah tapi bentar lagi mau keluar, kan bisa. Ada di rumah di kursinya, duduk. Tanya oleh kawannya, aku udah ada di rumah, anin di luar. Bulam. Kalau terpaksa harus bulak kalilah, Pak. Ini tidak terpaksa harus bulak tapi masih bulak. Saking gampangnya kita bohong. Orang yang suka bohong itu berarti nanti adalah orang-orang yang dapat siksa dalam kubur. Yang kedua adalah wan namimatu, yaitu namimah, adu domba. Datang ke si A, dibilangkan omongan si B ke si A. Datang ke si B, omongan si A yang jelek-jelek itu diomongkan ke si B. Kau bah diomongkan anaknya begian. Datang ke seekoknya lagi, kau diomongkan begian. Akhirnya orang mangkel, manas, berkelahi sama orang. Namimah namanya. Nah, orang seperti itu tuh nanti tetap disiksa di kubur itu. Selanjutnya wal baulu alal badani. Orang yang kencing di atas badan. Maksudnya apa? Orang yang kencing tidak dibersihkan. Pak, main jamin lepas aja dia. Lepasnya main kibas gini masuk aja. Bukan gitu. Karena kata Rasulullah nanti orang yang banyak disiksa kubur itu sebab karena kencing. Kencingnya tak tuntas, tak disucikan. Maka orang kencing itu kita dibimbing oleh Rasulullah di dalam kitab itu, di dalam agama. Orang kencing itu, Pak, kalau laki-laki kita kencing, udah kencing habis nih, Pak nih. Udah kencing kita udah habis. Kita disunnahkan itu diurut gini. Paling enggak 3 kali. Urut. Kenapa? Takut di selangnya ini masih ada sisa-sisanya. Urut baru dicuci, itu yang benar. Kalau kita istinja, kalau kita membersihkan setelah kencing itu. Maka jangan sampai kita itu kalau kencing tidak dicuci, Pak. Harus tuntaskan kencingnya dan dicuci. Orang yang suka kencing tak bercuci, tak tuntas, itu termasuk orang nanti akan disiksa di dalam kubur. Wa qad qala Nabi alaihissalam, dan sungguh Nabi telah bersabda, istanzihu, bersihkanlah oleh kalian semua, minal bauli, dari kencing kalian. Fa inna amatu adabil qabri, karena sesungguhnya secara umum siksa kubur itu minhu, dari itu, dari orang kencing yang tak bersih. Summa yubitul malakan, selanjutnya lagi kemudian turunlah 2 malaikat al-ghalidhani, yang kasar keduanya, yukharriqanil ardha, yang bisa keduanya itu membakar bumi, bimukhalibihima, dengan kedua kukunya. Ini saking malaikat sangar.
malaikat sangar yang turun berikutnya, wa huma munkarun wa nakirun, itulah yang disebut malaikat mungkar dan nakir yang akan menyiksa orang di dalam kubur. Fayajlisanihi, kemudian keduanya mendudukkan terhadap mayat ini, fayakulani lahu, kemudian berkata keduanya lahu kepada mayit yang ada di dalam kubur, marrabbuka ila akhirih, marrabbuka, siapa Tuhanmu, ila akhirih, sampai akhir pertanyaan. Fa in kana min ahli sa'adati, ketika orang itu dari golongan orang-orang yang mendapat pertolongan Allah, orang yang bahagia, fa yaqulu rabbiyallahu, kemudian dia akan berkata Tuhanku adalah Allah, wa nabiyyi Muhammadun alaihissalam, dan nabiku adalah Muhammad alaihissalam, wa dini, dan agamaku al-islamu adalah Islam. Fa yaqulani lahu, ketika kita bisa menjawab semua pertanyaan mungkar dan nakir itu, kemudian kedua malaikat mungkar dan nakir ini akan berkata kepada mayat ini, num, tidurlah kamu, naumatal arushi, sebagaimana tidurnya pengantin. Kenapa diibaratkan pengantin? Pengantin baru kalau malam pertama terasa sebentar Pak, saking senangnya. Macam gitu dulu Pak, malam pertama Pak dengan bini Pak, gimana rasanya? Semalaman pula rasa sejamam, udah subuhan, saking senangnya. Tapi pengantin lama tidur pun kadang tidak mau bersama lagi. Wayab tahani lahu kautan, dan dibukakan oleh kedua malaikat ini untuk hamba ini apa? Satu lubang inda rosihi, yang mendekati kepalanya. Fayandur minha ila manzilihi wa maq'adihi fil jannah. Kemudian di dalam kubur ini orang itu bisa melihat, kalau orang yang selamat akan bisa melihat terhadap tempatnya dan duduk dia di surga. Dilihatkan surga itu, dilihatkan kalau orang yang selamat. Summa yarji'ul malakani, kemudian kembali kedua malaikat itu ma'ruhu ila sama, membawa ruh itu ke langit. Fayaj'alani ruha, dan menjadikan keduanya terhadap ruh itu fil kindil, menempatkan kedua malaikat ini terhadap ruh itu fil kindili al mu'allaqati bil arsy, yang digantungkan di pelita yang ada di aras. Ini aras di kindil ini kita sudah dijelaskan pada pertemuan-pertemuan yang awal-awal dulu. Jadi ini Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tentu mudah-mudahan dari pembahasan ini, mudah-mudahan kita semuanya yang hadir ini, semua kita orang-orang beriman tidak akan pernah mati kecuali kita mati dalam keadaan dari golongan-golongan aiman, golongan kanan, golongan orang yang masuk ke surga Allah Subhanahu wa taala. Demikian yang dapat saya sampaikan. Jika ada yang baik itu semata dari Allah, jika ada yang salah itu semata dari kemudahan saya minta ampun, minta maaf. Allah yuwaffiquna wa yarda, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.